Adik sekalian, mari kita tetap semangat belajar di rumah. Pagi hari ini kita masih belajar di tema 9, subtema 2, pembelajaran 2. Pelajaran kita hari ini kembali tentang hak dan kewajiban. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang hak dan kewajiban yang harus kita lakukan secara seimbang. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Contoh hak warga negara Indonesia. 1. Hak menerima pengakuan dan jaminan perlindungan. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, segenap warga negara yang menginginkan pengakuan persamaan dan kepastian hukum yang adil dan merata tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Kedua adalah hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupan setiap warga negara menjadi lebih baik. 3. Hak mengeluarkan pendapat. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, hak mengeluarkan pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut. Contohnya memberikan suara dalam pemilu, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, memberikan pendapat kepada pemerintah melalui demonstrasi yang aman sesuai aturan yang berlaku. 4. Hak beragama dan beribadah. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, setiap warga negara bisa memilih salah satu agama yang diyakininya dengan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah. Dengan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah, diharapkan berkembang sikap toleransi antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Kelima, hak menikmati kekayaan alam. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diakui oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati kekayaan alam bangsa Indonesia, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikannya. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Kewajiban membayar pajak. Pada pasal 23A ditegaskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat dipahami, kewajiban warga negara membayar pajak untuk keperluan negara, terutama untuk pembangunan bangsa dan negara. Contohnya membayar pajak kendaraan, pajak rumah, dan membayar restribusi masuk tempat wisata. 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dapat dipahami, menjunjung hukum dan pemerintahan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, serta mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara, misalnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan melakukan tindakan tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan gotong royong, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Keempat adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang wajib diikuti warga negara selama 12 tahun. Tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita masuk pembelajaran tempo dan tangga nada. 1. Tangga nada F sama dengan Do. 2. Tangga nada natural C sama dengan Do. 3. Tangga nada G sama dengan Do. 4. Tangga nada Do sama dengan Bes. Perhatikan tanda tempo lagu Tanah Airku. Pada teks lagu Tanah Airku tertulis tempo larghetto, artinya lambat lebih cepat dari largo. Tanda tempo tersebut ditulis agar penyanyi atau pemain musik mengetahui kecepatan lagu yang diinginkan komposer atau pencipta lagu. Selain tanda tempo, dalam teks lagu terdapat simbol Do sama dengan Bes. Artinya tinggi nada Do sama dengan nada Bes. Demikian ringkasan materi kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas pembelajaran 2. Terima kasih.